Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di era pandemi saat ini adik-adik harus menjaga kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan. Karena saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, jadi adik-adik harus menjaga prokes ya, dengan selalu memakai masker ya. Bagi adik-adik yang membuka masker, silakan dipakai kembali masker. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Bapak akan absen menggunakan LMS. Oke, Bapak absen dulu. Oke. Kita ada di kelas 11 TKJ 1 ya. Ariel Saputra Derban, Muhammad Reska Pratama Rumampuk, Geode Ade Putri, Ulfa Nuria, Aisyah Bilalea, hadir ya, Sutriani Koseke, Agim Galang Dwi Cahyo, hadir ya, Alia Suleman, hadir juga ya. Mungkin adik-adik yang belum hadir itu bisa langsung bergabung pada sesi live ya. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi terkait mengevaluasi dan mengkonfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Oke. Nah, di kelas 10 itu adik-adik sudah pastinya kompetensi yang akan kita capai hari ini itu ada dua ya. Jadi adik-adik akan mengevaluasi VLAN. Jadi VLAN itu adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network. Kan di kelas 10 kan sudah pernah belajar ya, terkait apa? LAN, MAN, dan WAN. Nah, jadi teknologi ini adalah teknologi yang dimana kita bisa membagi jaringan virtual dalam sebuah switch. Jadi akan kita capai itu ada dua kompetensi dasar ya. Ada yang pertama itu mengevaluasi VLAN pada jaringan komputer, dan yang selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya kita akan mengkonfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Nah, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi implementasi konfigurasi VLAN pada jaringan komputer. Selanjutnya mengevaluasi bagaimana proses konfigurasi VLAN. Jadi sebentar di akhir kelas nanti kita akan melakukan proses konfigurasi jaringan VLAN ya. Jaringan VLAN pada komputer, tentunya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran, di sini ada dua aspek ya, ada pengetahuan. Ada aspek pengetahuan dan ada aspek keterampilan. Nah, di aspek pengetahuan kita akan merancang jaringan di komputer. Jadi kita kalau mau belajar buat jaringan itu tidak harus mengkrimping kabel dulu, tidak harus ada banyak komputer dulu. Kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, kita sudah bisa mendesain jaringan. Tinggal kita ambil komputernya seperti yang saya sudah praktekkan pada video ya, video yang sudah saya share. Selanjutnya di kompetensi proses, adik-adik akan mengoperasikan langkah-langkah proses konfigurasi VLAN. Oke ya. Dan di keterampilan adik-adik akan mengevaluasi dan mengimplementasikan konfigurasi VLAN jaringan pada komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke. Selanjutnya di materi kelas 10 adik-adik tentunya sudah belajar materi di komputer dan jaringan dasar.
Ini sudah pernah dipelajari kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan LAN? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan tentang jaringan LAN? Oke. LAN adalah jaringan skala kecil yang mencakup satu ruangan. Jadi ketika kita berada dalam ruangan seperti ini adalah jaringan LAN. Ketika ada banyak komputer dan terhubung ke jaringan, itu namanya jaringan LAN. Kalau ada jaringan MAN, berarti jaringan yang sudah menghubungkan antara gedung. Misalnya ada lab sini dan lab akuntansi. Otomatis kan menghubungkan ke jaringan kan? Itu namanya MAN atau antara kantor. Paham ya? Itu MAN. Selanjutnya ada jaringan berskala besar atau WAN. Oke? Nah, kalau WAN ini menghubungkan antara kota. Oke, antara kota Gorontalo dengan kota Makassar. Itu terhubung ke jaringan WAN, Wide Area Network. Nah, selanjutnya yang saya mau tanyakan, jaringan yang menghubungkan seluruh dunia, seluruh negara, jaringan apa namanya? Ayo, yang kalian sudah pakai tiap hari menggunakan HP, itu kalian mengakses apa? Internet. Internet itulah kepanjangan dari International Network. Ya, hubungan antara komputer yang berada dari negara satu dan negara lain. Ketika kalian mau main game, ya, kalian harus terhubung ke jaringan internet kan? Karena kalian harus terkoneksi dengan server dulu agar kalian bisa bermain dengan orang yang berada di negara lain, orang yang berada pada kota lain, agar kalian bisa main game online. Saat ini hampir semua game itu online ya. Nah, siapa yang sudah belajar terkait IP address? IP address sudah pernah belajar? Belum ya? Mungkin karena pandemi kemarin tidak sempat, kompetensi dasarnya tidak sempat mengajarkan itu. Nah, ini kira-kira kita akan membuat topologi konfigurasi seperti ini. Jadi kita akan ada project ya, project yang akan kita gunakan. Selanjutnya di kelas 10 sudah belajar kabel. Ada kabel UTP. Kalau ini kabel apa? Kabel apa? Kabel fiber optik. Ya, biasanya di tiang-tiang listrik itu ada kabel-kabel hitam. Nah, itu namanya kabel fiber optik. Selanjutnya masuk di modem kalian ada kabel warna kuning, itu namanya kabel fiber optik. Jadi ada kabel UTP, ada kabel fiber optik. Nah, perbedaannya ini adalah kalau kabel UTP dia hanya bisa mengkoneksikan antara batas panjangnya itu hanya 100 meter. Oke? Ketika sudah lebih dari 100 meter dia butuh repeater, nama, untuk memperkuat DP signal. Kalau jaringan fiber optik, karena dia kan cuma pakai listrik, ya. Kalau jaringan fiber optik dia bisa berkilo-kilometer, ya, maksimalnya 20 kilo. Itu kabel yang paling panjang itu. Jadi kita bisa menghubungkan antara sekolah dengan kampus, ya, antara kampus dengan kampus yang lain, antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, semua itu pakai kabel fiber optik. Selain dia menggunakan media cahaya, jadi di dalam fiber optik itu dia berbahan fiber. Dia ada kaca di dalam. Jadi yang terpantul-pantul di dalam itu cuma cahaya. Oke? Makanya ketika orang memperbaiki sebuah kabel fiber optik, itu mereka akan senter. Oke? Ketika cahayanya tidak tembus sampai di sebelah, berarti ada pecah di tengah-tengah. Potensinya bisa pecah kacanya ketika dia terbengkok. Kalau kabel LAN, meskipun dia terbengkok, dia tidak masalah. Kalau kabel fiber optik dia tidak bisa ditekuk. Jadi masing-masing media transmisi itu ada keuntungan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus kalian pahami ya. Nah, selanjutnya
kita akan sampai ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang jaringan VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk mengelompokkan, mengelompokkan broadcast domain atau LAN secara logikal di dalam sebuah perangkat switch. Di kelas 10 kan sudah belajar terkait switch ya. Ada apa perangkat-perangkat jaringan? Ada router, ada apa lagi? Ada switch, ada bridge, ada access point, ada banyak sekali ya. Silakan kalian lihat di materi yang sudah saya bagikan. Ada materi ajar yang saya sudah bagikan. Silakan dibuka-buka ya, dipelajari. Nah selanjutnya, seperti ini adalah fungsi VLAN ya. Jadi penggunaan VLAN itu seperti ini. Ketika kita ada di sekolah ini kan ada banyak kelompok pengguna. Ada siswa, ada siapa lagi? Ada guru, ada pegawai, sama ada tamu. Kalau kita tidak pakai VLAN, itu komunikasinya itu akan bercampur, dan akan saling mengganggu. Makanya kita harus pisah dengan jaringan VLAN, dengan teknologi VLAN, agar guru jaringan yang lain, siswa jaringan yang lain, dan pegawai jaringannya lain. Jadi VLAN itu fungsinya untuk membagi-bagi. Paham ya? Nah ini istilahnya ya, terkait bagaimana dan apa itu VLAN. Nah jadi VLAN itu akan membagi ya, misalnya ada komputer yang terhubung ke sebuah perangkat switch. Switch itu tempat bersatunya komputer-komputer. Jadi komputer-komputer semua di sini terhubung ke switch. Jadi switch itu yang menghubungkan banyak komputer. Jadi dia ada punya colokan-colokan RJ45 ya, colokan-colokan konektor. Jadi dari komputer sambung ke switch, dari komputer sambung ke switch, dari komputer sambung ke switch, seperti itu ya. Selanjutnya, ini manfaat dari VLAN. Jadi dia bisa menghadirkan keamanan ya. Jadi VLAN itu bisa meningkatkan keamanan, dapat membagi jaringan ya, quality of service. Jadi seluruh pengguna itu akan mendapatkan jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka, dan selain itu dia murah, tidak perlu beli switch baru lagi untuk bisa membagi-bagi jaringan. Logikanya kan ketika kita ingin membagi jaringan harus pilih 3 switch untuk guru, murid untuk siswa. Kalau dengan VLAN tidak perlu, cukup 1 switch, baru orang bisa bagi-bagi di situ. Oh di port 1, 2, 3, apa itu siswa, dan di port selanjutnya itu guru, di port selanjutnya ada pegawai. Bisa dipahami ya? Nah ini ada video ya, ada video yang menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah perangkat switch. Saya buka dulu videonya. Ya, ini kelebihan dan kelemahannya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi antara komputer yang merah, komputer yang hijau, dan komputer yang biru itu punya perannya masing-masing. Punya peran dan tugasnya masing-masing. Jadi ada accounting, ada shipping, dan ada support. Nah, mereka itu hanya tergabung di 1 switch saja, sehingga proses komunikasi jaringannya menjadi tidak stabil. Bisa lihat ya. Jadi ketika semuanya mengirimkan data dan tukar data akan bercampur. Paham ya? Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita campur di 1 switch tanpa menggunakan VLAN, semua network akan bercampur, akan mixed ya, akan saling bercampur, sehingga bisa saja terjadi keterlambatan pengiriman data, loading. Ya, kalau di game biasa apa istilah? Lag. Ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, makanya kita bagi menjadi beberapa VLAN yang berbeda. Kita bisa majukan videonya.
Nah, ketika sudah diimplementasikan VLAN, itu mereka akan menghubungkan, jadi port yang ini untuk shipping, port yang ini untuk accounting, port yang ini untuk support. Jadi akan terpisah jalurnya. Oke? Rutenya terpisah. Sehingga jauh lebih aman. Jauh lebih cepat. Jadi komputer yang ini tidak bisa mengganggu komputer yang ini. Ya? Atau dia tidak bisa membaca data yang masuk ke dia. Dia hanya bisa membaca data yang ada di support. Nah, kira-kira seperti ini tuh ilustrasinya ya. Jadi ada 16 port dan komputer-komputer tadi kita bagi ke dalam pengaturan seperti ini ya. Kira-kira seperti itu ya model konfigurasinya. Terus ada bagian yang lain, yang hijau, terus ada yang merah, ya. Terus ada yang biru. Jadi dia itu dalam suatu perangkat yang sama. Sampai di sini bisa dipahami terkait bagaimana dan apa itu jaringan VLAN? Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa manfaat jaringan VLAN ini? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Bagaimana jaringan VLAN? Bagaimana konfigurasinya? Nah, ini Bapak akan lanjut dulu ya. Nanti kalian akan tahu bagaimana implementasinya itu pada praktikum sebentar. Oke. Jadi ini konfigurasi VLAN ya. Secara umum pada switch itu hanya ada satu VLAN. Oke? Hanya ada satu VLAN. Jadi ketika ada banyak sekali user, dia hanya ada satu VLAN, namanya VLAN 1. Atau dikenal dengan istilah default VLAN. Bisa ya? Bisa dipahami nih? Bisa. Ya. Oke, jadi ada perintah yang akan kita ketikkan untuk melihat daftar VLAN. Oke? Perintahnya apa? Show VLAN. Jadi perintah itu fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah VLAN yang ada pada komputer. Jadi paham ya? Nah, jadi ini kita akan bagi dua. Ada video yang sudah saya share di flash disk tadi. Itu akan ada dua VLAN. Jadi ada VLAN 10 dan ada VLAN 20. Jadi ini ada video yang sudah saya isi di flash disk kalian. Dan ini projectnya. Oke? Project kelompok yang akan kalian konfigurasi. Oke, jadi ada VLAN. Jadi ini kayak di kampus ya. Ada VLAN dosen, ada VLAN mahasiswa, dan ada VLAN karyawan. Oke. Untuk itu kalian silakan duduk berkelompok. Ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan duduk berkelompok. Atau saya perlu bagi? Atau berhitung saja ya. Berhitung saja ya. Nanti yang ganjil dengan yang 1 2 1 2 1 2 1 2 ya. Itu. 1 2 2. Ah, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Berarti kan ini. Ayo, silakan duduk kelompok 1 di sini. Ini dengan ini ya. Ayo, silakan duduk. Di bawah LKPD-nya. Tidak usah bawa HP. Kalau tidak percaya. Ayo, ini kelompok 1 ya. Ayo. Langsung saja semua. Silakan. Nanti ditarik kursinya ya. Jadi mau ini komputer sini.
Ayo duduk saja.